Disekap karena bongkar kejahatan atasannya, CEO cantik ini tak menyangka diselamatkan pria pemulung. Sebelum cerita dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe, agar channel ini bisa semakin berkembang dan mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Langit Jakarta sore itu berwarna jingga pucat, seperti menyimpan pertanda buruk. Di lantai paling atas gedung kaca megah milik PT Arta Bumi Nusantara, Laras Widyaningrum duduk sendiri di ruang kantornya yang luas. Wanita itu, dengan jas abu-abu rapi dan rambut hitam yang disanggul tinggi, dikenal sebagai salah satu CEO termuda di Indonesia. Tegas, cerdas, dan tak kenal kompromi dalam urusan etika. Namun di balik tatapannya yang tajam sore itu, ada kegelisahan yang tak bisa ia sembunyikan. Di tangannya tergenggam sebuah flash disk kecil berwarna hitam. Benda itu tampak sepele, tapi di dalamnya tersimpan sesuatu yang bisa menghancurkan segalanya. Perusahaan yang ia bangun bersama ayahnya, nama baik keluarganya, bahkan mungkin nyawanya sendiri. Laras menarik napas panjang. Selama berminggu-minggu, ia menyelidiki sendiri laporan keuangan yang tampak janggal. Ia menolak menyerah pada naluri curiganya, hingga malam tadi, semua terbukti. Direktur Keuangan Perusahaan, Arman Suryo, melakukan praktik gelap, mencuci uang lewat proyek fiktif dan mengalirkan dana ke bisnis ilegal luar negeri. Ia menatap layar laptop, menahan emosi. Laporan itu jelas. Bukti transfer, tanda tangan palsu, bahkan ada rekaman percakapan. Semua cukup untuk membuat Arman dipenjara seumur hidup. Tapi ia tahu, langkah berikutnya tak akan mudah. Sebab Arman bukan orang biasa. Ia memiliki jaringan kuat, menguasai dewan direksi, bahkan diduga memiliki hubungan dengan pejabat tinggi. Dan Laras, meskipun CEO, hanyalah anak muda idealis di mata mereka. Banyak yang menilai ia terlalu bersih untuk dunia bisnis yang kotor. Ketika malam tiba dan para karyawan pulang satu persatu, Laras masih duduk di balik meja. Di luar, hujan mulai turun, menampar kaca jendela. Kantor menjadi sunyi, hanya terdengar deru hujan dan detak jarum jam. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari lorong. Laras spontan menutup laptopnya dan menyimpan flash disk itu ke dalam saku jas. Pintu terbuka pelan, dan masuklah Arman, pria parubaya dengan senyum tenang tapi mata yang dingin. Ia mengenakan jas hitam, basah oleh hujan. "Masih di sini, Laras? Kau benar-benar pekerja keras," ujarnya dengan nada lembut, tapi ada sesuatu di balik senyumnya. Sesuatu yang membuat perut Laras menegang. "Ada banyak hal yang perlu dibereskan, Pak Arman," jawabnya datar. "Termasuk laporan keuangan tahun ini." Arman melangkah mendekat, menatapnya. "Laporan keuangan? Ya? Kau memang terlalu teliti. Kadang, terlalu banyak tahu bisa jadi berbahaya, Laras." Nada itu menusuk. Laras menatapnya lurus, tak gentar. "Saya hanya ingin memastikan perusahaan ini bersih. Bukankah itu tujuan kita?" "Tentu," Arman tertawa kecil, tapi tawanya dingin. "Tapi kau tahu, dunia ini tidak sesederhana hitam dan putih. Ada saatnya kita harus menutup mata demi kebaikan yang lebih besar. Atau demi kantong seseorang," balas Laras tajam. Suasana membeku. Hanya suara hujan yang menjadi saksi. Arman menatapnya lama, lalu tersenyum samar. "Kau seperti ayahmu dulu, terlalu jujur untuk bertahan lama." Laras hendak menjawab, tapi Arman berbalik menuju pintu. Sebelum keluar, ia menoleh dan berkata pelan, "Berhentilah menggali hal-hal yang bukan urusanmu, Laras. Kadang, kebenaran lebih berbahaya daripada kebohongan." Dan pintu tertutup. Laras menggenggam flash disk di sakunya lebih erat. Ia tahu, Arman sudah sadar. Ia tak punya banyak waktu lagi. Malam itu, di rumahnya yang sunyi di daerah Menteng, Laras mencoba menyalin file ke laptop cadangan. Tapi sebelum selesai, listrik tiba-tiba padam. Lampu mati, dan hanya cahaya kilat yang sesekali menerangi ruangan. Ketukan keras terdengar dari pintu depan. Laras tersentak. Ia menatap jam, sudah lewat tengah malam. Ia berjalan perlahan ke arah pintu, jantungnya berdetak cepat. "Siapa?" tanyanya. Tak ada jawaban. Hanya suara hujan yang makin deras.
Ia menelan ludah, lalu membuka sedikit tirai jendela. Di luar, tampak dua bayangan pria berpakaian hitam berdiri di bawah payung. Salah satunya menatap lurus ke arah rumahnya. Rasa dingin menjalari tubuh Laras. Ia tahu itu bukan tamu biasa. Tanpa pikir panjang, ia meraih tas kecil, menyimpan flash disk di dalamnya, dan berlari ke pintu belakang. Ia baru saja menyalakan mobil ketika suara kaca pecah terdengar dari dalam rumah. "Cepat, tangkap dia!" Suara laki-laki berteriak keras. Mobil Laras melaju kencang menembus hujan malam. Napasnya tersengal, tangannya gemetar di atas kemudi. Ia menatap spion, dua mobil hitam mengejarnya dari belakang. Jalanan licin, lampu jalan berpendar. Ia mencoba menepi ke arah jalan kecil, namun di tikungan tajam, ban mobilnya kehilangan kendali. Semuanya terjadi begitu cepat. Suara rem, benturan keras, kaca pecah, tubuhnya terbanting ke setir. Laras sempat melihat cahaya putih menyilaukan sebelum semuanya gelap. Ketika sadar, kepalanya terasa berat. Ia terbaring di tempat yang dingin dan gelap, tangan dan kakinya diikat. Aroma besi dan debu memenuhi udara. Dari celah kecil di dinding, tampak cahaya lampu jalan samar-samar. Ia mencoba bergerak, tapi rasa sakit menyalakan seluruh saraf tubuhnya. "Sadar juga, ya?" Suara kasar seorang pria terdengar dari kegelapan. Laras mendongak. Dua pria bertubuh besar berdiri di dekat pintu besi. Salah satunya menatapnya dengan tatapan dingin. "Kau tenang saja. Kalau kau tidak macam-macam, kami tidak akan menyakitimu," kata salah satu. "Apa yang kalian mau?" Laras berusaha bicara, suaranya serak. "Kau cuma perlu diam dan tidak menghubungi siapapun. Bos kami tidak suka kalau rahasianya dibocorkan." Nama Arman langsung terlintas di benaknya. Jadi benar, semua ini perintahnya. Air mata menetes di pipinya tanpa ia sadari. Ia, wanita yang selama ini berdiri di puncak kekuasaan, kini menjadi tawanan di gudang kotor. Dunia yang ia bangun hancur dalam sekejap. Hujan masih turun di luar. Di antara suara deras itu, Laras berbisik pelan dengan sisa tenaga. "Tuhan, kalau Engkau masih izinkan aku hidup, kirimkan seseorang, siapapun, tolong aku." Dan di luar sana, di balik tumpukan sampah dan karung lusuh di gang belakang gudang itu, Galang, seorang pemuda pemulung yang sedang mencari barang bekas, mendengar sesuatu, suara samar seorang wanita yang memanggil minta tolong. Ia menoleh, menajamkan pendengaran. Suara itu lemah, tapi jelas berasal dari dalam gudang tua. "Siapa di sana?" gumamnya pelan. Tak ada jawaban. Hanya suara hujan dan gemericik air got. Galang berdiri lama di situ, ragu. Tapi nalurinya berkata ada yang tidak beres. Ia menatap langit kelabu, lalu melangkah pelan ke arah suara itu, langkah yang tanpa ia sadari, akan mengubah seluruh hidupnya, dan juga hidup wanita yang disekap di dalam sana. Malam masih basah oleh hujan ketika Galang berjalan menyusuri gang sempit di belakang kawasan industri tua itu. Bau besi berkarat bercampur lumpur dan sisa sampah yang menggenang menusuk hidung. Di tangannya, ia membawa karung besar berisi botol plastik dan kaleng bekas, hasil kerja seharian yang hanya cukup untuk membeli sebungkus nasi murah. Pemuda itu berusia sekitar 27 tahun. Kulitnya legam terbakar matahari, rambutnya berantakan, dan bajunya lusuh. Tapi di matanya ada sesuatu yang lembut. Kejujuran yang jarang ditemukan bahkan pada orang berjas mahal di kota ini. Ia menurunkan karungnya sejenak, menarik napas panjang. Tapi telinganya menangkap sesuatu. Suara lemah, seperti seseorang mengerang. "Tolong." Galang membeku. Suara itu datang dari arah gudang besar di depannya, gudang tua yang sudah lama tidak terpakai. Dindingnya retak, dan sebagian atapnya ambruk. Orang-orang di sekitar bilang tempat itu angker. Tapi bagi Galang, suara minta tolong bukan hal yang bisa diabaikan. Ia menajamkan pendengaran. Suara itu terdengar lagi, lebih lirih kali ini. "Tolong, siapapun, tolong aku." Ia menelan ludah. Nalurinya menjerit agar pergi, tapi hatinya menolak. Ia berjalan perlahan mendekat ke arah suara itu, menyingkirkan tumpukan karung dan kaleng di depan pintu gudang. Hujan gerimis membuat tanah jadi licin, dan setiap langkah terasa berat. Begitu sampai di pintu, ia mendorongnya perlahan.
Engselnya berderit keras. Bau lembab dan besi menyeruak. Dalam kegelapan itu, Galang melihat sosok perempuan tergeletak di lantai, tangan dan kakinya diikat. Wajahnya pucat, bibirnya kering, rambut hitamnya berantakan menutupi pipi. Sekilas, ia tampak seperti wanita biasa, tapi dari pakaian dan jam tangan mewah di pergelangannya, jelas bahwa perempuan ini bukan sembarangan. "Mbak?" Galang berbisik, takut kalau suaranya justru membangunkan bahaya lain. "Mbak, dengar saya?" Wanita itu membuka mata pelan. Tatapannya buram, tapi ketika melihat Galang, seolah ada secercah harapan muncul di dalamnya. "Tolong, aku disekap." Suaranya nyaris tak terdengar. Galang segera berjongkok di sampingnya, mencoba melepas tali di pergelangan tangan wanita itu. Ikatannya kencang, tali kasar itu sudah membuat kulitnya lecet dan berdarah. "Sabar ya, Mbak. Saya tolongin. Tapi kita harus cepat." Ia mengeluarkan pisau kecil yang biasa ia pakai untuk memotong karung, lalu memotong tali satu persatu. Suaranya tajam, tapi langkahnya hati-hati. Saat ikatan terakhir terlepas, wanita itu terisak pelan. "Terima kasih," katanya lirih, nyaris tak sanggup berdiri. "Jangan banyak bicara dulu, Mbak. Kita keluar dulu dari sini." Galang menunduk, membopong tubuh wanita itu dengan hati-hati. Tubuhnya terasa ringan tapi lemah. Ia melangkah cepat keluar dari gudang, berusaha tak menimbulkan suara. Hujan mulai reda, hanya sisa gerimis yang turun. Namun ketika mereka hampir sampai di tikungan, terdengar suara langkah kaki berat dari arah gudang. Dua pria berjaket hitam muncul dari balik bayangan, menyorotkan senter. "Hei, siapa itu?" Galang spontan memeluk tubuh wanita itu lebih erat dan berlari. Suara teriakan mengejar di belakangnya. "Tangkap mereka!" Jalanan becek dan licin, tapi Galang tak berhenti. Ia mengenal daerah ini seperti punggung tangannya, lorong-lorong kecil yang biasa ia lalui untuk mengumpulkan barang bekas. Ia berbelok cepat ke gang sempit yang hanya cukup dilewati satu orang. Senter di belakangnya berayun, suara langkah semakin jauh. Setelah beberapa menit berlari, akhirnya ia berhenti di bawah jembatan kecil dekat Sungai Kotor. Napasnya tersengal. Ia menurunkan tubuh wanita itu perlahan di bawah jembatan. "Mbak, kita aman di sini dulu. Istirahat sebentar ya." Wanita itu gemetar, tubuhnya menggigil karena dingin dan ketakutan. Galang melepas jaket lusuhnya, menutupkannya di bahu wanita itu. "Terima kasih. Siapa kamu?" tanyanya dengan suara lemah. "Saya Galang, Mbak. Cuma pemulung biasa." "Mbak kenapa bisa disekap di situ?" Wulan menunduk, air matanya jatuh bersama sisa hujan yang menetes dari atap jembatan. Aku ingin membongkar kejahatan seseorang di perusahaanku, mereka ingin membungkamku." Galang menatapnya tanpa banyak bicara. Ia bukan orang berpendidikan tinggi, tapi ia tahu satu hal. Ketika seseorang disakiti karena mencari kebenaran, maka orang itu layak dibela. "Sekarang Mbak aman dulu di sini. Nanti kalau mereka udah nggak nyari, saya antar Mbak ke tempat lebih aman." "Terima kasih. Aku nggak tahu harus bagaimana kalau kamu nggak datang." "Udah, nggak usah mikir itu. Yang penting sekarang Mbak istirahat dulu." Laras, yang tubuh dan wajahnya kini lusuh, penuh luka kecil, menatap pemuda di depannya. Ia bahkan tak tahu namanya beberapa menit lalu, tapi kini pemuda itu satu-satunya yang membuatnya merasa hidup. Sementara Galang duduk bersandar ke tiang jembatan, menatap arus air coklat yang mengalir deras. Ia tahu, sejak malam itu, hidupnya tak akan sama lagi. Pagi datang dengan cahaya keemasan yang menyinari kota. Burung-burung beterbangan di atas rel kereta, dan hiruk-pikuk mulai kembali memenuhi jalan. Tapi di bawah jembatan itu, dua dunia yang berbeda bertemu. Seorang pemulung yang hidup dari sisa-sisa kota, dan seorang CEO yang hampir kehilangan segalanya. Laras membuka mata, merasakan sakit di sekujur tubuh. Tapi ketika menatap Galang yang tertidur di dekatnya dengan kepala bersandar di karung barang bekas, hatinya menghangat. Ia tidak tahu siapa pemuda ini, tapi ia tahu, di dunia yang penuh tipu daya, ketulusan masih ada, meski datang dari tempat yang tak terduga. Ia menatap langit biru yang muncul di balik jembatan. "Tuhan," bisiknya pelan. "Mungkin kau memang ingin aku belajar,
arti dari rendah hati dan harapan. Galang terbangun perlahan. Ia tersenyum samar. "Mbak, udah sadar? Mau saya ambilin sarapan? Cuma ada roti sisa sama air mineral, tapi lumayan buat ganjel perut." Laras tersenyum untuk pertama kalinya setelah malam panjang yang menakutkan itu. "Terima kasih, Galang. Apapun yang kamu punya, itu lebih dari cukup." Ia menerima roti yang disodorkan pemuda itu, memakannya perlahan. Dalam hati, ada rasa yang belum bisa ia pahami, campuran syukur, kagum, dan tenang. Di dunia yang selama ini ia kuasai dengan uang dan kekuasaan, tak pernah ada seseorang yang menatapnya tanpa pamrih. Tapi Galang berbeda. Ia tak tahu siapa dirinya, dan mungkin tak peduli. Yang ia tahu, malam itu ia menyelamatkan seseorang. Bukan karena berharap imbalan, tapi karena hatinya tak bisa membiarkan ketidakadilan. Dan dari titik itu, takdir mereka mulai terjalin, di antara bau besi, lumpur, dan keajaiban yang perlahan tumbuh di hati keduanya. Pagi itu, udara di bawah jembatan penuh aroma tanah basah. Matahari baru muncul, cahayanya menembus sela-sela tiang beton dan menerpa wajah Laras, membuatnya memejam sejenak. Untuk pertama kalinya sejak disekap, ia merasakan sinar hangat menyentuh kulitnya, dan entah mengapa, sinar itu terasa berbeda. Tidak lagi menandakan kesibukan, laporan rapat, atau ambisi, melainkan kehidupan yang sederhana dan nyata. Galang duduk tak jauh darinya, menyalakan kompor kecil dari kalengket bekas. Api kecil menari, memanaskan air di panci tua. Ia tampak begitu fokus, wajahnya serius namun tenang. Laras memperhatikannya diam-diam. Di mata wanita itu, pemandangan ini terasa seperti potongan hidup yang asing, bahkan mustahil untuk dialami oleh seorang CEO sepertinya. "Mbak, saya bikinin teh ya. Nggak ada gula, cuma biar anget aja badannya," kata Galang sambil tersenyum kecil. Laras mengangguk. Ia menerima gelas plastik berisi air teh hangat itu dengan kedua tangan gemetar. Rasanya sederhana, tapi menenangkan. "Terima kasih," katanya pelan. "Kamu selalu kelihatan tenang ya, Galang. Nggak takut apa mereka nyari kita?" Galang mengangkat bahu. "Takut sih ada, Mbak. Tapi, saya pernah belajar. Kadang yang bikin kita selamat bukan kuatnya badan, tapi tenangnya hati." Laras menatapnya lama. Kata-kata itu sederhana, tapi begitu dalam. Dalam dunia yang penuh tekanan dan persaingan, ia tak pernah mendengar nasihat semurni itu. Setelah beristirahat cukup lama, Galang membawa Laras ke pemukiman kumuh di tepi sungai, tempat di mana ia tinggal bersama beberapa pemulung lain. Rumahnya kecil, terbuat dari kayu bekas dan seng karatan. Tapi meski sederhana, tempat itu terasa hangat dan aman. "Maaf, Mbak. Cuma ini yang saya punya," ucap Galang, agak canggung. "Tempatmu lebih jujur dari banyak kantor besar yang pernah aku bangun," jawab Laras pelan. Galang terdiam, menatap wanita itu dengan rasa heran. Ia tak menyangka perempuan berpenampilan anggun dan lembut ini bisa berkata seperti itu. Ia tahu, dari caranya bicara dan barang yang ia pakai, Laras bukan orang biasa. Tapi Galang tak berani bertanya terlalu banyak. Laras beristirahat di dipan bambu. Pikirannya berputar. Dalam hitungan hari, hidupnya berubah drastis. Dari ruang kantor ber-AC ke ruangan berlantai tanah. Dari jam tangan mewah ke gelas plastik teh tawar. Tapi anehnya, ada rasa damai yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sore menjelang. Suara anak-anak pemulung berlarian di luar, tawa mereka mengisi udara. Laras memandangi mereka dari jendela kecil yang nyaris tanpa kaca. "Galang," katanya tiba-tiba, "kamu gak pernah pengin keluar dari kehidupan kayak gini?" Galang berhenti memotong kardus. "Keluar kemana, Mbak? Dunia di luar sana nggak selalu baik sama orang kecil kayak saya." "Tapi kamu bisa jadi lebih." Laras menatapnya. "Kamu punya hati yang tulus. Dunia butuh orang kayak kamu." Galang tertawa kecil. "Mbak ngomongnya kayak orang penting aja." Laras tersenyum samar, menyembunyikan identitas aslinya. "Dulu, aku pikir aku orang penting," katanya pelan. "Tapi ternyata, semua itu bisa hilang dalam semalam." Galang tak menjawab. Ia tahu ada beban berat di balik kata-kata wanita itu. Malam hari, hujan turun lagi. Deras.
Atap seng bocor di beberapa titik. Galang sigap menaruh ember di bawahnya. Laras hanya memandang, antara kagum dan sedih. "Kamu udah lama hidup kayak gini?" tanyanya lirih. "Sejak kecil," jawab Galang. "Saya nggak punya siapa-siapa. Hidup di jalanan, kerja serabutan. Tapi ya, selama masih bisa bantu orang lain, hidup rasanya nggak seburuk itu." Laras terdiam lama. Di tengah suara hujan, ia menatap Galang, lelaki sederhana yang bahkan tak tahu siapa dirinya sebenarnya. Tapi di matanya, Laras melihat sosok yang lebih berharga daripada semua direktur yang pernah ia kenal. "Galang," katanya perlahan, "kalau suatu hari kamu tahu aku bukan orang biasa, kamu bakal benci aku nggak?" Galang menatapnya bingung. "Kenapa saya harus benci, Mbak? Semua orang punya cerita, kan? Mau kamu siapapun, buat saya yang penting kamu nggak nyakitin orang lain." Kata-kata itu membuat dada Laras hangat. Ada sesuatu yang bergetar di dalam dirinya, perasaan yang dulu tak pernah ia izinkan muncul. Beberapa hari berlalu. Luka di tubuh Laras mulai sembuh, tapi luka di hatinya belum. Ia sering terbangun di malam hari, teringat wajah Arman dan suara dinginnya. Tapi setiap kali mimpi buruk datang, suara lembut Galang yang memanggil namanya mengembalikan ketenangan. "Mbak Wulan, nggak apa-apa? Mimpi lagi?" "Iya, sedikit." "Tenang aja, Mbak. Nggak ada yang bisa nyakitin Mbak lagi sekarang." Laras menatap wajahnya yang diterangi lampu minyak. Ada ketulusan murni di sana, sesuatu yang tak bisa dibeli dengan uang. Suatu pagi, Laras memutuskan keluar rumah kecil itu. Ia ingin merasakan udara segar. Di luar, pemukiman ramai dengan aktivitas. Ibu-ibu menjemur pakaian, anak-anak berlarian, dan Galang mengangkut karung botol plastik. "Kamu kerja dari pagi?" tanyanya. "Iya, biar bisa beli makan nanti malam." Tanpa pikir panjang, Laras membantu memisahkan botol-botol plastik. Tangannya lembut tapi kikuk. "Mbak, nggak usah repot. Ini kerjaan kotor," kata Galang. "Aku nggak apa-apa. Aku mau ngerasain hidup kamu." Galang terdiam, lalu tersenyum. Ada sesuatu di cara Wulan. Laras, melihat dunia, bukan kasihan, tapi ingin mengerti. Dan di bawah langit pagi yang cerah itu, dua dunia yang semula tak pernah mungkin bersinggungan kini mulai berdampingan. Hari berganti, tapi bagi Laras, waktu seolah berjalan berbeda. Ia mulai terbiasa dengan kehidupan sederhana. Setiap kali melihat Galang tersenyum setelah bekerja keras, hatinya ikut tenang. Namun di balik semua ketenangan itu, bahaya belum pergi. Seseorang masih mencarinya. Dan tak lama lagi, masa lalunya akan kembali, membawa badai yang bisa menghancurkan segalanya, termasuk ikatan halus yang mulai tumbuh antara dirinya dan pria pemulung itu. Hujan baru saja reda. Udara pagi di tepi sungai terasa lembab, menyisakan aroma lumpur dan daun basah. Laras berdiri di depan rumah kayu kecil milik Galang, memandangi langit kelabu yang perlahan memudar. Di kejauhan, Jakarta tampak seperti bayangan abu-abu, seolah dunia itu tak lagi miliknya. Sudah hampir 2 minggu ia tinggal di pemukiman kumuh ini. Tubuhnya semakin kuat, luka-luka di wajah dan tangannya mulai sembuh. Tapi di dalam dada, ada sesuatu yang terus berdenyut, ketakutan. Ketakutan akan masa lalunya yang kelam. Tentang orang-orang yang mungkin masih mencarinya. Tentang Arman, sang atasan yang dulu ia percaya, tapi justru berkhianat dan hampir menghilangkan nyawanya. Galang datang membawa 2 piring nasi sederhana, ikan asin goreng dan sambal terasi. "Sarapan, Mbak," katanya sambil tersenyum. "Makan yang banyak biar cepat sehat." Laras menerima piring itu, menatap makanan di depannya. Sederhana, tapi terasa hangat. Ia menatap Galang sejenak, lelaki itu kini seperti jangkar dalam hidupnya. "Galang," ucapnya pelan. "Iya, Mbak." "Kamu percaya nggak kalau dunia ini bisa kejam bahkan pada orang yang nggak salah apa-apa?" Galang menatapnya dengan mata teduh. "Percaya banget. Saya sering lihat orang baik dipukul nasib. Tapi saya juga percaya, kejahatan nggak akan selamanya menang." Laras menunduk. Kata-kata itu seperti pelukan tak terlihat yang menenangkan jiwanya. Namun di sudut hatinya, ada bisikan kecil, "Andai saja kamu tahu siapa aku sebenarnya, Galang."
Sementara itu, di gedung megah yang dulunya menjadi tempat Laras bekerja, suasana sedang tegang. Arman berdiri di depan jendela besar lantai 30, menatap foto Laras yang terpampang di layar besar. Di belakangnya, beberapa orang anak buahnya melapor dengan nada gugup. Kami sudah cari di rumah sakit, penginapan, sampai keluar kota, Pak. Tapi belum ada tanda-tanda keberadaan Bu Laras. Kalian pikir saya bodoh? Suara Arman datar tapi mengancam. Dia nggak mungkin mati. Saya tahu dia masih hidup. Seseorang dari anak buahnya berbicara ragu. Kalau benar begitu, Pak, mungkin dia disembunyikan seseorang. Arman memutar tubuhnya perlahan. Senyum tipis muncul di wajahnya, senyum yang dingin dan berbahaya. Kalau dia masih hidup, berarti dia tahu terlalu banyak. Dan orang yang menolongnya harus disingkirkan juga. Kembali ke tepi sungai, hari mulai beranjak sore. Laras membantu beberapa ibu-ibu menjemur pakaian, mencoba berbaur dengan lingkungan. Tapi dari kejauhan, seseorang diam-diam memperhatikan mereka. Seorang pria berpakaian hitam, wajahnya tersembunyi di balik topi, memotret Laras dengan kamera kecil dari balik mobil tua yang parkir di pinggir jalan. Ia mengangkat ponselnya dan menelepon. Target ditemukan. Di kawasan bantaran Sungai Kalibata. Tunggu perintah selanjutnya. Suara di seberang sana menjawab pendek. Jangan bertindak gegabah. Pastikan dulu dia benar-benar Laras Prameswari. Malam datang dengan cepat. Di rumah kecil itu, Laras dan Galang duduk berdampingan di depan lampu minyak. Suara jangkrik bersahutan dari luar. Galang sedang memperbaiki sandal jepitnya, sementara Laras menulis sesuatu di selembar kertas bekas. Nulis apa, Mbak? Tanya Galang sambil menatap penasaran. Cuma, catatan, jawab Laras pelan. Tentang hal-hal yang aku ingat. Galang tertawa kecil. Mbak kayaknya pinter banget ya, tulisannya rapi banget. Dulu sekolah tinggi ya? Laras tersenyum samar. Bisa dibilang begitu. Tapi percuma kalau akhirnya semua yang aku bangun dirusak orang yang aku percaya. Galang berhenti memperbaiki sandalnya. Wajahnya menegang sesaat, tapi ia memilih tak bertanya lebih jauh. Ia tahu, ada luka besar yang Laras sembunyikan. Dan ia tak ingin memaksanya bercerita sebelum siap. Beberapa hari kemudian, kehidupan mereka tampak berjalan normal. Tapi ketenangan itu hanya semu. Suatu pagi, saat Galang pergi memulung ke daerah pasar, dua pria asing datang ke pemukiman. Mereka menanyakan tentang wanita berambut panjang dengan bekas luka di pipi. Salah satu ibu-ibu di sana nyaris menyebut nama Laras, tapi Bibi Rini, tetangga Galang, segera memotong. Nggak ada orang begitu di sini. Kalau mau cari, coba ke daerah seberang. Begitu pria-pria itu pergi, Bibi Rini berlari ke rumah Galang. Mbak Laras, ada orang nyari Mbak barusan. Mukanya serem banget. Laras langsung pucat. Napasnya tercekat. Mereka pakai mobil hitam? Tanyanya dengan suara gemetar. Iya. Kamu kenal mereka? Laras tak menjawab. Ia langsung menatap pintu, menunggu Galang pulang. Dadanya sesak. Semua ketakutan yang sempat mereda kini kembali menghantamnya seperti badai. Sore itu, saat Galang kembali dengan karung besar di punggungnya, ia langsung tahu ada yang tidak beres. Wajah Laras pucat, matanya cemas. Mbak, kenapa? Mereka sudah menemukan aku. Galang menatapnya bingung. Mereka siapa? Laras menghela napas panjang, lalu menatapnya dengan mata basah. Aku harus jujur, Galang. Namaku bukan Laras biasa. Aku Laras Prameswari, CEO dari perusahaan teknologi Pramesatek. Aku disekap oleh atasanku sendiri karena aku menemukan bukti korupsi mereka. Aku kabur, dan mereka pasti ingin aku hilang selamanya. Galang terdiam lama, antara tak percaya dan marah. Jadi selama ini, Mbak ngumpet dari mereka? Iya, dan sekarang mereka sudah tahu aku masih hidup. Suasana hening, hanya suara air sungai yang mengalir. Lalu perlahan, Galang meletakkan karungnya, mendekat, dan menatap Laras dalam-dalam. Mbak nggak perlu takut. Selama saya masih di sini, nggak ada yang bakal nyentuh Mbak. Saya janji.
Air mata Laras menetes tanpa bisa ditahan. Untuk pertama kalinya, ia merasakan ada seseorang yang tulus ingin melindunginya. Bukan karena status, bukan karena jabatan, tapi karena hati. Namun jauh di ujung jalan, di dalam mobil hitam yang sama, dua pria tadi menatap rumah Galang dari kejauhan. Dia di situ, kata salah satunya dingin. Perintah atas, tunggu malam ini. Mereka menyalakan mesin, dan mobil perlahan mundur ke kegelapan. Malam itu, hujan turun lagi, dan tanpa mereka sadari, bayangan lama telah kembali. Bayangan yang akan menguji janji Galang, keberanian Laras, dan cinta yang mulai tumbuh di antara dua dunia yang berbeda. Hujan turun deras malam itu, membasahi setiap sudut pemukiman kumuh di tepi sungai. Petir menyambar langit, menggetarkan genteng-genteng seng rumah-rumah reot. Bau tanah basah bercampur dengan aroma lumpur dan minyak lampu. Suasana itu seperti pertanda bahwa sesuatu besar akan terjadi. Di dalam rumah kayu kecilnya, Galang berdiri di dekat jendela, memperhatikan air yang merembes dari celah atap. Sementara Laras duduk di ranjang, memeluk lututnya, tubuhnya bergetar bukan karena dingin, tapi karena cemas. Sejak sore tadi, sejak pengakuan tentang siapa dirinya sebenarnya, tak ada lagi yang terasa sama. Dunia yang berusaha ia lupakan kini mengejarnya kembali. Galang, aku takut, ucapnya lirih, nyaris tenggelam dalam suara hujan. Tenang, Mbak. Saya nggak bakal biarin mereka nemuin Mbak di sini, jawab Galang tegas, meski dalam hatinya ia pun diliputi ketakutan. Ia menatap Laras yang kini tampak rapuh. Tidak lagi seperti CEO angkuh yang dulu ia lihat di berita televisi yang menyoroti perusahaan teknologi besar. Di hadapannya kini hanya ada seorang wanita yang lelah, luka, dan butuh perlindungan. Namun dunia luar tak memberi mereka waktu. Sekitar pukul 11 malam, suara langkah kaki terdengar di luar rumah. Samar-samar, terdengar juga deru mesin mobil berhenti tak jauh dari sana. Galang segera menutup lampu minyak, memadamkan cahaya kecil yang tersisa. Mbak, cepat masuk ke dapur. Lewat pintu belakang, ada jalan kecil ke arah sungai. Bisiknya cepat. Tapi, Galang. Nggak ada tapi. Ayo. Laras menelan ludah, memegangi tangannya yang gemetar. Ia mengikuti Galang menuju dapur. Hujan masih deras, suara tetesannya menenggelamkan langkah mereka. Dari celah papan rumah, cahaya senter menembus masuk. Dia di sini, aku lihat bayangannya, teriak salah satu orang dari luar. Galang memutar tubuhnya cepat, menarik Laras keluar lewat pintu belakang. Udara malam menyambut mereka dengan dingin menusuk. Lumpur becek membuat langkah mereka berat, tapi keduanya terus berlari. Di belakang, terdengar suara pintu kayu didobrak keras. Cepat, Laras. Aku berusaha. Laras terengah-engah. Kakinya licin oleh lumpur, pakaiannya basah kuyup, tapi ia tak berhenti. Di belakang, suara tembakan menggema. Dor, peluru menembus udara, menghantam tiang kayu tak jauh dari mereka. Galang menarik tangannya, menuntun menuju jalan setapak menuju sungai. Derasnya hujan membuat pandangan mereka kabur, tapi suara air mengalir menjadi penunjuk arah. Lewat sini, Mbak, kita bisa sembunyi di bawah jembatan. Mereka berlari menembus kegelapan. Nafas Laras tersengal-sengal, sementara Galang berusaha tetap memegang tangannya erat. Di kejauhan, lampu mobil berpendar, mencari mereka seperti mata iblis yang haus darah. Sampai akhirnya mereka tiba di tepi sungai. Air mengalir deras, permukaannya penuh buih dan ranting yang terbawa arus. Kita harus nyeberang, kata Galang cepat. Apa? Itu berbahaya. Lebih berbahaya kalau kita tetap di sini. Laras menatapnya ragu. Tapi kemudian, dari kejauhan terdengar lagi suara langkah cepat dan sorotan lampu yang semakin dekat. Tak ada waktu berpikir. Galang menggenggam tangan Laras lebih erat. Percaya sama saya. Aku percaya. Dengan langkah cepat, mereka berdua masuk ke air yang dingin dan deras. Laras hampir jatuh, tapi Galang menopangnya, menarik tubuhnya agar tidak hanyut. Mereka berjalan perlahan, setengah berenang, setengah menapak dasar sungai yang licin. Air mengalir hingga setinggi dada. Napas mereka memburu. Dalam kegelapan,
hanya suara derasnya hujan dan air yang menampar permukaan. Sedikit lagi, Mbak, tahan. Namun dari atas jembatan, dua pria berjas hitam menyorotkan senter ke arah mereka. Di sana, mereka menyeberang. Peluru kembali meledak menembus udara. Air di sekitar mereka pecah terkena hantaman. Laras menjerit kecil, tapi Galang menutup mulutnya dengan tangan, sambil menarik tubuhnya ke arah bawah jembatan batu yang dipenuhi ilalang. Mereka bersembunyi di sana, menahan napas, berdua dalam kegelapan yang lembab dan dingin. Beberapa menit kemudian, suara langkah-langkah orang-orang itu terdengar samar di atas kepala mereka, lalu perlahan menghilang seiring suara mobil menjauh. Galang masih memegangi tangan Laras erat, sampai akhirnya ia berbisik pelan. Mereka udah pergi. Laras menggigil hebat. Air mata bercampur air hujan di wajahnya. Galang, mereka mau bunuh aku. Saya tahu. Tapi selama saya hidup, saya nggak bakal biarin mereka nyentuh Mbak lagi. Ia menatap wajah Laras yang pucat, tapi di balik ketakutan itu ada kilau kecil, semacam kepercayaan yang tulus. Dalam detik itu, di bawah derasnya hujan dan remang cahaya petir, cinta yang tak terucap mulai tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Menjelang dini hari, hujan mereda. Keduanya berjalan pelan menyusuri pinggir sungai menuju sebuah gudang tua yang sudah lama tak dipakai. Galang sering tidur di sana dulu sebelum punya gubuk sendiri, dan kini tempat itu menjadi satu-satunya perlindungan yang tersisa. Ia menyalakan api kecil dari kayu kering, lalu memberikan jaket lusuhnya untuk menghangatkan Laras. Mbak istirahat dulu, besok pagi kita pikirin langkah selanjutnya. Galang, kamu nggak perlu repot bantu aku sejauh ini. Saya nggak ngerasa repot. Mbak udah bagian dari hidup saya sekarang. Laras menunduk. Kalimat itu membuat dadanya terasa hangat di tengah udara dingin. Aku cuma takut, kalau karena aku, kamu jadi ikut bahaya. Saya udah biasa hidup susah dan berhadapan sama bahaya, Mbak. Tapi kehilangan orang yang saya sayang, saya nggak sanggup. Ucapan itu membuat waktu seperti berhenti. Laras menatapnya, menahan napas. Ada perasaan aneh di dadanya, antara rasa takut dan haru, antara cinta dan rasa bersalah. Malam itu, keduanya tertidur bersisian di bawah cahaya api kecil. Laras menatap langit-langit gudang yang gelap, memikirkan takdir yang mempertemukannya dengan seorang pemulung sederhana yang kini menjadi pelindungnya. Mungkin Tuhan memang punya cara sendiri untuk menegur manusia yang terlalu sombong, pikirnya dalam hati. Aku dulu hidup di menara tinggi, tapi ternyata tempat raman justru di gubuk kecil bersama orang yang tulus. Pagi datang. Matahari memantul di genangan air hujan. Namun ketenangan itu tak berlangsung lama. Dari kejauhan, sirene mobil terdengar samar. Beberapa orang berseragam hitam mulai menyisir daerah pinggir sungai. Galang segera bangkit. Mereka masih nyari. Kita nggak bisa di sini terus. Kita mau kemana? Ke arah selatan, ke daerah hutan kecil di belakang stasiun lama. Saya tahu jalan pintas lewat rel kereta. Laras mengangguk, lalu mengenakan jaket lusuh itu kembali. Mereka keluar lewat pintu belakang gudang, melangkah cepat melewati jalan berlumpur dan rerumputan tinggi. Namun langkah mereka terhenti ketika suara mobil terdengar makin dekat. Cepat ke semak-semak, bisik Galang sambil menarik tangan Laras. Mereka bersembunyi di balik semak basah, menahan napas. Dari celah dedaunan, terlihat mobil hitam berhenti tak jauh dari sana. 3 pria turun, salah satunya berbicara dengan nada tinggi melalui telepon. Kalau benar dia hidup, kita harus pastikan sendiri. Arman gak mau ada kesalahan lagi. Laras menutup mulutnya rapat-rapat, matanya mulai basah. Sementara Galang menggenggam tangannya erat, menyalurkan keberanian lewat sentuhan kecil itu. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, mobil itu akhirnya pergi. Mereka berdua keluar dari persembunyian, lalu terus berjalan menyusuri rel yang ditumbuhi rumput liar. Langit mulai terang. Laras menatap Galang yang berjalan di depannya, basah kuyup tapi tetap tegar. Dalam hati ia berbisik, "Kenapa kamu sekuat itu, Galang? Padahal kamu bukan siapa-siapa di dunia ini. Tapi kamu berani melawan segalanya demi aku." Menjelang siang, mereka tiba di sebuah bangunan tua di dekat rel. Tempat itu dulu stasiun kecil yang sudah lama tak digunakan.
Galang membuka pintu besinya yang berkarat, lalu mempersilakan Laras masuk. Untuk sementara, kita aman di sini. Tapi saya harus cari makanan dan air dulu. Aku ikut. Nggak usah, Mbak. Mbak istirahat aja. Saya cepat kok. Laras mengangguk, tapi begitu Galang pergi, ia duduk termenung. Tangannya meremas kain di lututnya, pikirannya kacau. Di satu sisi, ia merasa bersalah karena telah menyeret Galang ke dalam bahaya. Tapi di sisi lain, hatinya justru mulai takut kehilangan lelaki itu. Ia menatap keluar jendela, melihat Galang yang perlahan menghilang di balik pepohonan, lalu berbisik, "Tolong jaga dia, Tuhan. Dia satu-satunya alasan aku masih bisa bertahan." Namun tanpa sepengetahuan mereka, di atas bukit kecil di dekat rel itu, seseorang sedang memotret dengan kamera jarak jauh. Foto Galang dan Laras yang berjalan bersama dikirim ke ponsel seorang pria berjas mahal di kantor megah Jakarta. Pria itu menatap foto itu lama, lalu tersenyum dingin. "Arman. Akhirnya, Laras Prameswari, kamu keluar juga dari persembunyianmu. Tapi kali ini, kamu gak akan bisa lari lagi." Langit siang itu tampak pucat. Awan menggantung berat, seolah menandakan badai lain akan datang. Di dalam stasiun tua yang sudah lama terbengkalai, Laras duduk di lantai dingin sambil memandangi jendela pecah yang membingkai rel berkarat. Ia menggenggam sehelai sapu tangan yang tadi diberikan Galang sebelum pergi mencari makanan. Sudah hampir 2 jam lelaki itu belum kembali. Kecemasan mulai merayapi dadanya. Hujan gerimis turun pelan, menimbulkan suara lembut di atap seng yang bolong. Di tengah keheningan itu, Laras menatap ke arah bekas meja tiket yang lapuk, lalu berbisik pelan kepada dirinya sendiri. "Kenapa aku masih hidup? Apakah karena Galang?" Ia tersenyum getir. Dunia yang dulu ia kuasai dengan mudah, ruang rapat, angka-angka di layar, investor asing yang berbaris menyalami, kini terasa seperti mimpi jauh. Semua hancur hanya karena satu hal, kejujuran. Ia terlalu percaya pada Arman, pria yang dulu menjadi tangan kanannya di perusahaan, dan kini menjadi bayangan hitam dalam hidupnya. Sementara itu, di jalan raya beberapa kilometer dari sana, Galang berjalan dengan pakaian basah kuyup. Di tangannya ada 2 bungkus nasi dan sebotol air mineral. Ia baru saja keluar dari warung kecil yang mau memberinya makan dengan harga murah. Senyum tipis muncul di wajahnya ketika ia membayangkan bagaimana wajah Laras nanti saat melihat nasi bungkus hangat di tengah pelarian mereka. Namun dari arah berlawanan, sebuah mobil hitam berhenti perlahan di pinggir jalan. Dari dalam, seorang pria berkacamata gelap melangkah keluar. Tubuhnya tegap, dan di tangannya ada ponsel yang menampilkan foto Galang. Ia menatapnya sejenak, lalu tersenyum. Itu orangnya. Target konfirmasi positif. Mobil itu perlahan mengikuti langkah Galang, diam-diam seperti bayangan gelap yang menunggu saat tepat untuk menerkam. Di stasiun tua, Laras mulai resah. Angin dingin menyelinap masuk lewat celah pintu. Ia berdiri, melangkah keluar, menatap ke arah rel yang memanjang tak berujung. Tak ada tanda-tanda Galang. "Galang?" Suaranya pelan, hampir tak terdengar. "Kamu di mana?" Rasa takut yang dulu sempat ia kendalikan mulai tumbuh lagi. Tapi sebelum sempat ia melangkah lebih jauh, dari kejauhan, terdengar suara mesin mobil mendekat. Naluri bertahan hidupnya langsung aktif. Ia berlari kecil, bersembunyi di balik tiang batu besar. Mobil hitam itu berhenti tepat di depan stasiun. 2 pria keluar, memeriksa sekeliling. "Kata orang tadi, mereka sempat terlihat ke arah sini," ujar salah satunya. "Perintah atas, tangkap hidup-hidup. Jangan bikin kesalahan." Laras menahan napas. Jantungnya berdegup keras. Ia tahu suara itu, nada, intonasi, cara berbicara, itu suara orang-orang Arman. Ketika salah satu dari mereka mulai berjalan ke arah pintu stasiun, Laras mundur pelan-pelan, lalu lari melalui pintu belakang menuju rel. Di sisi lain, Galang yang baru tiba di ujung jalan melihat pemandangan itu. Ia menyipitkan mata, menyadari 2 pria bersenjata tengah memeriksa stasiun. Seketika wajahnya berubah tegang. "Laras." Tanpa pikir panjang, ia berlari menerobos hujan, meletakkan bungkusan makanan di tanah, lalu berlari menuju sisi belakang stasiun.
Laras nyaris jatuh saat melintasi batu-batu licin di rel. Ia menoleh ke belakang dan melihat satu pria sudah mengejarnya. Tepat saat pria itu hendak meraih bahunya, sebuah batu besar melayang menghantam tangannya. Ah! Pria itu berteriak kesakitan, dan Galang muncul dari balik semak. Matanya tajam penuh amarah. "Lari, Mbak Laras." Laras menurut, berlari sekencang mungkin sementara Galang menghadang pria itu. Mereka bergumul di tanah basah, saling dorong, saling tendang. Pria itu menarik pisau kecil dari balik jaketnya. "Kamu nggak tahu siapa yang kamu lawan." Galang menangkis dengan tangannya, menahan bilah pisau hanya beberapa sentimeter dari lehernya. Tenaganya gemetar, tapi matanya penuh tekad. Dengan sisa tenaga, ia mendorong pria itu hingga terhuyung, lalu menendang perutnya. Pisau itu terlepas dan jatuh ke tanah. "Kamu nggak akan nyentuh dia." Galang menghantam wajah pria itu hingga terkapar. Nafasnya tersengal, darah menetes dari pelipisnya. Tapi sebelum ia bisa menarik napas lega, suara mobil kembali terdengar. 2 orang lain keluar, membawa senjata. "Galang!" teriak Laras dari kejauhan. "Cepat lari, Mbak." Ia berlari mengejar Laras. Peluru melesat di belakang mereka, menimbulkan percikan tanah. Mereka berlari melintasi rel menuju pepohonan di sisi lain. Hujan mulai turun lebih deras, menyamarkan langkah mereka dari pengejaran. Setelah hampir setengah jam berlari tanpa henti, mereka tiba di bawah jembatan beton besar. Nafas mereka terengah-engah, tubuh basah kuyup, tapi setidaknya mereka selamat, untuk sementara. Laras menatap Galang dengan mata merah. "Kamu terluka." "Cuma lecet dikit," jawabnya, meski darah segar masih mengalir di keningnya. Laras merobek ujung bajunya, lalu membalut luka itu dengan hati-hati. Jemarinya bergetar, tapi sorot matanya lembut. "Kenapa kamu selalu ngelakuin ini buat aku, Galang? Kamu bahkan gak kenal aku sebelum ini." Galang menatapnya dalam-dalam, suaranya rendah namun tegas. "Mungkin saya gak tahu siapa Mbak dulu, tapi saya tahu siapa Mbak sekarang. Orang baik yang dikhianati, yang cuma pengin hidup tenang. Saya cuma pengin bantu, karena saya nggak tega lihat orang baik disakiti." Laras menggigit bibir, air matanya jatuh tanpa suara. Dalam keheningan itu, hanya gemuruh hujan dan derasnya sungai yang mengiringi rasa yang mulai tumbuh di antara mereka. Namun jauh di kota, Arman tengah tersenyum puas di balik meja kantornya. Di tangannya ada rekaman video yang dikirim anak buahnya, menampilkan Galang yang menyerang orang-orangnya di rel kereta. "Bagus," ujarnya dingin. "Sekarang sebarkan rekaman itu ke media. Buat seolah-olah pemulung itu penculik Laras Prameswari. Pastikan semuanya percaya kalau dia berbahaya." Anak buahnya menunduk. Kalau Laras lihat berita itu, dia pasti keluar dari persembunyian. Arman tersenyum miring. Dan begitu dia muncul, dunia akan berpikir dia gila. Keesokan harinya, rencana busuk itu mulai berjalan. Semua saluran berita menyiarkan kabar bahwa CEO muda Laras Prameswari diduga diculik seorang pemulung. Foto Galang tersebar di layar televisi dan media sosial. Wajahnya tampak keras. Diambil dari sudut rekaman saat ia melindungi Laras dengan darah di wajah, membuatnya terlihat seperti penjahat. Di bawah jembatan, Laras dan Galang baru menyadari jebakan itu. Seorang anak kecil yang lewat membawa koran lusuh, dan di halaman depannya terpampang jelas wajah mereka berdua. "Galang," suara Laras gemetar. "Sekarang mereka bakal nyari kita di mana-mana." "Nggak apa-apa," balas Galang pelan. "Selama Mbak masih hidup, saya nggak peduli dunia mau pikir apa." Tapi Laras memalingkan wajahnya. Air mata jatuh deras. "Aku nggak bisa biarin kamu hancur karena aku. Mereka akan tangkap kamu, Galang. Mereka akan bilang kamu penjahat. Kalau itu harga yang harus saya bayar buat jagain Mbak, saya rela." Suara Galang dalam dan tegas. Ia menatap langit mendung di atas kepala mereka, lalu menatap Laras dengan tatapan yang penuh ketulusan. "Saya pernah kehilangan semua yang saya punya, Mbak. Rumah, keluarga, harapan. Tapi sekarang saya punya alasan buat bertahan. Alasan itu kamu." Laras terdiam. Hatinya bergetar hebat mendengar kata-kata itu. Ia ingin berbicara, tapi tak mampu.
Yang bisa ia lakukan hanyalah menatap wajah lelaki itu dalam-dalam, dan dalam diam, ia tahu, hatinya sudah jatuh cinta. Namun cinta mereka kini harus bertahan dalam badai fitnah dan bahaya yang lebih besar. Sore itu, suara sirene polisi mulai terdengar di kejauhan, disusul dengan langkah-langkah berat mendekat ke arah sungai. Mereka datang lagi, bisik Galang cepat. Kita harus pergi. Sekarang juga. Laras menggenggam tangannya erat. Kemanapun kamu pergi, aku ikut. Aku nggak akan ninggalin kamu lagi. Galang mengangguk, lalu menariknya berdiri. Mereka berlari menembus hujan, melawan arah angin, menyusuri jalan yang hanya mereka berdua tahu, menuju tempat yang belum pasti, tapi jauh dari jangkauan kebohongan dunia. Di belakang mereka, sorotan lampu polisi menembus malam, mencari dua sosok yang kini menjadi buruan. Seorang CEO yang difitnah, dan seorang pemulung yang dicap penjahat. Tapi di hati mereka, hanya ada satu hal yang benar. Mereka saling mencintai. Pagi itu, kabut menutupi lembah kecil di kaki gunung. Hujan semalam meninggalkan aroma tanah basah yang menenangkan. Burung-burung bersahutan, dan dari kejauhan terdengar suara gemericik sungai yang jernih. Di tengah hutan yang sepi, Galang berjalan perlahan di jalan setapak sambil membawa ranting kering di pundaknya. Bajunya lusuh, tapi matanya tetap tajam, penuh kewaspadaan. Sesekali ia menoleh ke belakang, memastikan tak ada yang mengikuti. Beberapa ratus meter di belakangnya, Laras duduk di depan sebuah pondok tua yang mereka temukan 2 hari lalu. Rumah kayu itu sudah lama tak berpenghuni. Atapnya bocor di beberapa bagian, tapi cukup untuk berlindung. Ia menatap Galang yang berjalan kembali dari hutan, membawa kayu bakar dan beberapa buah liar di tangannya. Kamu nggak harus terus keluar pagi-pagi kayak gitu, Galang, ucap Laras lembut saat pria itu mendekat. Saya nggak apa-apa, Mbak. Kalau nggak nyari sekarang, nanti sore bisa kehujanan lagi. Lagi pula, saya udah biasa hidup begini. Laras terdiam, menatap wajah Galang yang mulai tampak lelah. Lelaki itu terlihat begitu sederhana, namun keteguhan di matanya membuatnya tampak kuat, bahkan lebih kuat daripada siapapun yang pernah ia kenal di dunia bisnis. Kamu tahu, bisik Laras sambil menunduk, aku dulu takut banget sama gelap, sama sepi. Tapi entah kenapa, sejak sama kamu, aku malah tenang. Padahal dunia kita sekarang gelap semua. Galang menatapnya lama. Senyum kecil muncul di wajahnya. Mungkin karena Mbak udah nggak sendiri lagi. Kalimat sederhana itu membuat dada Laras sesak oleh rasa hangat yang tak bisa ia jelaskan. Ia ingin membantah, tapi tak bisa. Ia hanya bisa tersenyum samar dan memalingkan wajahnya agar Galang tak melihat matanya yang mulai berkaca-kaca. Hari-hari berlalu. Waktu di tempat terpencil itu berjalan pelan. Siang mereka isi dengan mencari makan di hutan, malam mereka habiskan dengan duduk di depan perapian kecil, berbagi cerita. Laras mulai mengenal sisi lain dunia yang tak pernah ia sentuh sebelumnya. Dunia di mana uang tak berarti, dan yang paling berharga hanyalah ketulusan. Kadang ia teringat masa lalunya, ruang rapat yang dingin, suara klik sepatu di lantai marmer, layar presentasi besar yang menampilkan laporan keuangan. Semua itu kini terasa asing, seperti kehidupan orang lain. Sementara di sampingnya, Galang sedang menyiapkan air hangat untuknya mandi. Ia tak pernah bersikap lebih dari yang seharusnya. Tak sekalipun menyentuhnya dengan tidak pantas. Ada batas yang dijaga, tapi dalam batas itu, tumbuh sesuatu yang jauh lebih dalam, rasa saling menghormati dan perlahan, cinta. Suatu malam, Laras duduk di depan api, rambutnya terurai. Ia menatap api yang menari lembut, lalu berkata pelan tanpa menatap Galang. Kamu tahu, Galang, dulu aku berpikir cinta itu cuma ilusi. Di dunia yang keras, orang saling memanfaatkan, bukan saling menjaga. Tapi kamu beda. Galang yang sedang mengaduk air hangat berhenti sejenak. Saya nggak tahu cinta itu kayak apa, Mbak. Tapi kalau saya lihat Mbak senyum, rasanya hati saya tenang. Kalau Mbak nangis, dada saya sakit. Mungkin itu artinya saya sayang. Laras tertegun. Ia memejamkan mata, membiarkan kata-kata itu meresap. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Ia berbalik dan menatap Galang yang kini duduk di seberangnya. Kamu sadar nggak, Galang? Kamu udah jadi cahaya di hidup aku. Galang terdiam, matanya menatap dalam,
Tapi wajahnya menunduk sedikit, seperti menahan perasaan yang tak berani diucapkan. Saya cuma pengin Mbak bisa hidup lagi. Itu aja. Namun tatapan mereka malam itu berbicara lebih banyak dari 1000 kata. Di antara dingin hutan dan bunyi jangkrik, dua hati yang berbeda dunia itu akhirnya menemukan tempat pulang, satu sama lain. Tapi ketenangan itu tak bertahan lama. Suatu pagi, saat Galang pergi ke sungai untuk mengambil air, Laras mendengar suara deru kendaraan dari jauh. Ia tertegun, lalu berlari ke arah pintu. Dari balik pepohonan, tampak dua mobil hitam berhenti di jalan setapak. Orang-orang berseragam hitam keluar dengan senjata di tangan. Di dada mereka, emblem perusahaan keamanan, milik Arman. Jantung Laras berdetak kencang. Ia mengambil tas kecil yang berisi dokumen dan uang seadanya yang disimpan Galang. Tanpa pikir panjang, ia berlari keluar pintu belakang, menyusuri jalur kecil menuju sungai. Dari kejauhan, Galang melihatnya. Laras? Ketika matanya menatap ke arah jalan dan melihat mobil-mobil itu, ia tahu, waktu mereka sudah habis. Cepat sini, teriaknya. Laras berlari ke arahnya, tapi sebelum sampai, suara tembakan menggema di udara. Dor. Burung-burung beterbangan dari pepohonan. Laras terjatuh di tanah, tubuhnya menggigil. Galang menjerit namanya dan berlari menghampiri. Mbak. Laras. Tapi peluru itu ternyata hanya mengenai batu di dekatnya. Ia masih hidup. Nafasnya terengah-engah, wajahnya pucat. Galang segera menarik tangannya, menyembunyikannya di balik batu besar di pinggir sungai. Kita harus nyebrang sungai ini. Mereka udah tahu posisi kita, katanya cepat. Airnya deras banget, Galang. Kalau nggak nyebrang, kita pasti ketangkep. Tanpa ragu, Galang menggenggam tangannya dan mereka melompat ke sungai dingin itu. Arus menghantam keras, tapi Galang menahan Laras erat-erat, menuntunnya menyeberangi air yang membadai. Beberapa kali Laras hampir terseret, tapi tangan Galang tak pernah melepaskan. Ia mengorbankan dirinya untuk menahan tubuh Laras agar tak tenggelam. Saat mereka akhirnya tiba di tepi seberang, Galang terbatuk hebat. Bahunya terluka, tapi ia masih menatap Laras, memastikan wanita itu baik-baik saja. Kamu kenapa, Galang? Nggak apa-apa, cuma kena serpihan peluru. Laras menggenggam wajahnya, matanya basah. Kita nggak bisa terus begini, Galang. Aku nggak mau kamu terus terluka karena aku. Galang tersenyum samar, menatapnya dalam-dalam. Kalau hidup saya cuma buat jaga kamu, itu udah cukup. Laras memeluknya erat. Hujan kembali turun, tapi kali ini mereka tak peduli. Dunia boleh memburu mereka, tapi hati mereka sudah menemukan rumah yang tak bisa dijangkau siapapun. Di sisi lain, di sebuah gedung tinggi di Jakarta, Arman menatap layar besar di ruang rapat gelap. Seorang pria berjas masuk dan melapor. Tim kehilangan jejak mereka, Pak. Sepertinya mereka menuju ke arah perbatasan hutan. Arman mengepalkan tangan. Kalau begitu, kirim kabar ke semua media. Naikkan imbalan buat siapapun yang bisa menemukan Galang. Aku nggak peduli caranya, Laras harus kembali ke tanganku. Hidup atau mati. Matanya menatap foto Laras yang terpampang di layar. Wajah cantik yang dulu ia puja kini ia anggap musuh. Kau pikir bisa kabur dariku, Laras? Dunia ini masih punyaku. Sementara itu di hutan, malam mulai turun lagi. Galang dan Laras beristirahat di bawah tebing, menyalakan api kecil untuk menghangatkan diri. Galang masih menahan luka di bahunya, tapi tak sekalipun mengeluh. Laras menatapnya dengan rasa bersalah dan sayang yang begitu dalam. Andai aku nggak bongkar kejahatan Arman waktu itu, kamu nggak akan kejebak dalam semua ini. Kalau bukan karena itu, Galang menatapnya lembut, saya nggak akan pernah ketemu Mbak. Hening. Api berderak pelan. Laras menunduk. Matanya menatap bara yang berkilat di pantulan matanya. Ia berbisik pelan, hampir seperti doa. Aku takut, Galang. Aku takut suatu hari kamu pergi, dan aku harus hadapi semua ini sendirian. Galang menatapnya lama, lalu menjawab pelan. Saya nggak bakal ninggalin kamu, Mbak, sekalipun dunia nyuruh saya pergi. Pagi itu, udara pegunungan terasa lebih hangat dari biasanya. Matahari menembus celah pepohonan,
memantulkan cahaya ke wajah Laras yang masih terlelap di bawah selimut lusuh. Di sampingnya, Galang duduk bersandar di dinding batu, mengasah pisau kecil dengan mata waspada. Sudah 2 minggu mereka bertahan di hutan itu, berpindah dari satu tempat ke tempat lain, menghindari kejaran orang-orang Arman. Luka di bahu Galang sudah mulai mengering, tapi rasa nyerinya belum hilang sepenuhnya. Namun pagi itu berbeda. Di kejauhan, terdengar suara samar, suara lonceng kecil dari arah jalan desa. Galang menegakkan tubuhnya. Itu suara yang tak asing. Ia berdiri, berjalan keluar tempat persembunyian mereka. Dari celah pepohonan, tampak asap tipis dari cerobong rumah di bawah lembah. Mungkin ada warga, ucapnya perlahan. Kita nggak bisa terus hidup begini, Mbak. Persediaan makanan udah tinggal sedikit. Laras ikut menatap arah yang sama. Wajahnya tampak ragu. Ia tahu, setiap kali mereka mendekati peradaban, risikonya meningkat. Tapi tubuh mereka sudah terlalu lemah untuk terus bersembunyi tanpa bantuan. Baiklah, jawabnya akhirnya. Tapi kita hati-hati. Aku ikut. Mereka berjalan menuruni bukit dengan langkah perlahan. Jalan setapak berlumpur, udara lembab menusuk kulit. Setelah hampir 1 jam perjalanan, mereka sampai di sebuah desa kecil di lereng gunung. Tempat yang sepi, dengan beberapa rumah bambu berasap, suara ayam berkokok, dan anak-anak kecil berlarian di jalan tanah. Sebuah papan kayu sederhana di pinggir jalan bertuliskan, Desa Sukaraja. Laras menatap sekeliling, matanya berhenti pada seorang pria parubaya yang sedang menimba air di sumur. Galang mendekatinya dengan sopan. Permisi, Pak. Kami cuma numpang lewat. Ada warung atau tempat bisa istirahat sebentar? Pria itu menatap mereka dari ujung kepala sampai kaki. Matanya berhenti di pakaian mereka yang kotor dan basah. Kalian dari kota, ya? Tanyanya curiga. Iya, Pak. Kami tersesat waktu naik ke hutan, jawab Galang cepat. Setelah beberapa detik menatap mereka, pria itu akhirnya tersenyum kecil. Kalau cuma mau numpang istirahat, rumah saya boleh. Nama saya Pak Surya. Rumah Pak Surya sederhana, tapi hangat. Dinding kayunya sudah tua, namun aroma kayu bakar dan teh hangat membuatnya terasa nyaman. Istri Pak Surya menyambut mereka dengan ramah. Laras hampir tak bisa menahan haru saat merasakan kehangatan rumah itu. Sudah berminggu-minggu ia tidur di tanah dingin, beralaskan dedaunan. Terima kasih, Bu. Kami sudah lama nggak makan makanan rumah seperti ini, katanya sambil menatap semangkuk sayur bayam dan tempe goreng yang dihidangkan. Pak Surya hanya tersenyum. Hidup di hutan nggak mudah, Nak. Tapi kelihatannya kalian bukan orang biasa yang tersesat. Galang menegakkan tubuhnya, mencoba tersenyum tenang. Ceritanya panjang, Pak. Mungkin nanti saya bisa jelasin. Pak Surya mengangguk. Tapi di balik tatapan teduhnya, ada sesuatu yang membuat Galang sedikit tidak tenang. Seolah pria itu menilai setiap gerak mereka. Malamnya, setelah makan, Laras duduk di teras rumah menatap bintang. Hujan sudah berhenti, tapi udara masih basah. Galang keluar menyusulnya, membawa 2 gelas teh hangat. Aku hampir lupa rasanya tidur di bawah atap, kata Laras sambil tersenyum tipis. Dulu tiap malam aku kerja lembur di kantor, gak pernah lihat bintang. Sekarang, aku malah bersyukur masih bisa lihat langit. Galang duduk di sampingnya. Kadang kita baru tahu artinya tenang setelah kehilangan segalanya, ucapnya lirih. Mereka terdiam lama, hanya suara jangkrik menemani. Tapi di balik ketenangan malam itu, bahaya sedang mengintai, dan mereka tak tahu bahwa pengkhianatan sudah mulai tumbuh dari dalam rumah tempat mereka berlindung. Keesokan paginya, Laras terbangun oleh suara langkah di luar jendela. Ia menoleh perlahan, dan mendengar suara Pak Surya berbicara pelan dengan seseorang di luar rumah. Suaranya nyaris tak terdengar, tapi beberapa kata sempat tertangkap oleh telinganya. Iya, 2 orang itu di sini. Satunya perempuan, satunya laki-laki. Betul, kayak di berita itu? Iya, saya pastikan. Tapi jangan kesini sekarang. Tunggu saya kasih kabar lagi. Darah Laras seketika berdesir. Ia menahan napas. Tangannya gemetar memegang kain selimut. Kata, berita, membuat jantungnya berdegup cepat. Ia tahu, foto dirinya masih tersebar di media. Tanpa pikir panjang,
Laras bergegas keluar kamar mencari Galang. Lelaki itu sedang memperbaiki pisau di dapur belakang. "Galang," bisiknya cepat, "kita harus pergi sekarang." "Kenapa?" "Pak Surya nelpon seseorang. Aku dengar, mereka tahu siapa aku." Galang langsung menegakkan tubuhnya. Ia menatap Laras dengan mata tajam, lalu menatap keluar jendela. Dari celah bambu, tampak siluet dua orang berpakaian gelap di ujung jalan, berdiri di balik mobil hitam. "Sial," desisnya pelan. "Mereka udah nemuin kita." Tanpa banyak bicara, Galang segera menyiapkan tas kecil. Laras membantu, matanya bergetar oleh rasa panik. Tapi baru beberapa langkah menuju pintu belakang, suara keras menggema. "Jangan bergerak." Pak Surya muncul di ambang pintu, wajahnya tampak tegang. Di tangannya, tergenggam telepon. "Maafkan saya, tapi saya nggak bisa bantu kalian lagi," katanya pelan. "Saya punya anak kecil, saya nggak bisa ambil risiko." Laras menatapnya dengan air mata. "Pak, tolong, mereka nggak tahu kebenarannya. Saya tahu kamu orang baik, Bu, tapi orang-orang yang nyari kamu nggak peduli. Mereka kasih imbalan besar, lebih besar dari yang pernah saya dapat seumur hidup." Galang maju selangkah. "Pak, kalau Bapak butuh uang, ambil aja yang kami punya. Tapi jangan kasih kami ke mereka. Kami cuma pengin selamat." Pak Surya menunduk, wajahnya penuh penyesalan. Tapi dari luar, terdengar suara mobil mendekat cepat. "Maaf," katanya lirih. "Udah terlambat." Suara pintu depan didobrak. 4 pria bersenjata masuk, menyisir ruangan dengan cepat. Galang menarik tangan Laras, berlari ke pintu belakang, tapi peluru menembus dinding, membuat mereka terhenti. "Ke belakang!" teriak Galang. Mereka menabrak pintu bambu dan keluar ke ladang di belakang rumah. Peluru kembali menyala. Dor, dor, dor. Tanah berhamburan, ayam-ayam beterbangan. Galang berlari sekuat tenaga sambil menarik Laras, menembus semak belukar di belakang ladang. Nafas mereka memburu, jantung berdegup cepat. Di tengah pelarian itu, Galang sempat menoleh ke arah rumah. Melihat Pak Surya berdiri di teras dengan wajah penuh sesal, lalu menutup matanya saat pria bersenjata itu berteriak memerintah. Mereka berlari tanpa arah. Hutan kembali menyambut, kali ini dengan dingin dan rasa takut yang jauh lebih besar. Ketika mereka akhirnya berhenti di pinggir jurang kecil, Laras jatuh terduduk, terisak keras. "Kenapa selalu begini, Galang? Kenapa nggak pernah ada tempat aman buat kita?" "Tenang dulu, Mbak. Kita masih hidup, itu yang penting." Tapi suara Galang kini serak, penuh kelelahan. Luka di bahunya terbuka lagi, darahnya merembes ke baju. Laras menatapnya panik. "Kamu berdarah lagi." "Nggak apa-apa," Galang tersenyum lemah. "Yang penting kamu selamat." Laras menatapnya lama, lalu menggenggam tangannya erat. "Aku janji, Galang. Sekali ini aku nggak akan kabur lagi. Kalau dunia mau lawan kita, biar aku yang berdiri di depan." Mata mereka bertemu dalam diam, di bawah langit sore yang memerah. Mereka tahu pengkhianatan telah menghapus tempat aman terakhir, tapi di dada mereka kini tumbuh tekad baru. Melawan, bukan hanya untuk bertahan, tapi untuk membuka kebenaran. Langit sore memerah, seolah menyimpan amarah. Di lembah sunyi di kaki gunung, 2 sosok berjalan terseok. Pakaian mereka kotor dan basah, wajah mereka pucat namun tekad di mata mereka tak lagi rapuh. Laras menggenggam tangan Galang erat-erat, menuntunnya melewati akar pohon dan bebatuan. Luka di bahu lelaki itu mulai memburuk, tapi ia tetap menolak berhenti. "Galang, kamu harus istirahat dulu," ucap Laras memohon. "Kita nggak bisa berhenti sekarang." "Mbak, mereka bakal nyusul," jawabnya lirih tapi tegas. Udara sore terasa berat. Burung-burung seolah menyingkir dari jalur mereka. Setiap langkah membawa mereka semakin dekat ke satu tujuan. Membuktikan kebenaran, bahwa semua penderitaan ini bukan sia-sia. 2 hari berlalu. Mereka bersembunyi di sebuah rumah kosong di pinggir kota kecil, hanya berjarak puluhan kilometer dari Jakarta. Di rumah tua itu, Laras menyalakan laptop tua yang mereka dapatkan dari seorang pedagang barang bekas di pasar. Tangan Laras bergetar saat membuka folder berisi data rahasia yang sempat ia bawa sebelum disekap dulu.
File yang berisi bukti korupsi dan pembunuhan terselubung di perusahaan milik Arman Pradipta, mantan atasannya sekaligus pria yang dulu ia anggap pelindung. Di layar, angka-angka transaksi ilegal muncul. Nama-nama besar, pejabat, investor, hingga aparat tinggi, tertera di dalamnya. Ini dia, Galang, semua bukti yang mereka cari mati-matian. Bisik Laras, air matanya menetes tanpa sadar. Galang menatap layar itu lama. Kalau Mbak nyebarin ini, hidup Mbak bakal berubah selamanya. Aku tahu, jawabnya lirih, tapi kalau aku diam, akan ada banyak orang yang mati sia-sia. Laras terdiam, memejamkan mata sejenak. Di dalam dadanya, ketakutan dan keberanian saling bertarung. Tapi kali ini, ia sudah tak mau lari lagi. Malam itu, Laras mulai menghubungi seorang wartawan senior yang dulu pernah bekerja sama dengannya. Rendra, pria yang dikenal jujur dan berani menulis kebenaran meski harus berhadapan dengan ancaman besar. Sinyal internet lemah. Ia mengetik pesan dengan hati-hati. Rendra, ini Laras Prameswari. Aku masih hidup. Aku punya bukti. Aku butuh bantuannya. Beberapa menit berlalu, tak ada balasan. Tapi kemudian, notifikasi muncul. Laras? Ya Tuhan, semua orang pikir kamu sudah mati. Kirim lokasimu. Aku akan datang. Laras menatap Galang, senyum kecil muncul di bibirnya. Mereka akan tahu semuanya, Galang. Dunia akan tahu. Namun di luar rumah, sepasang mata lain sedang mengamati dari balik bayangan. Seseorang memegang ponsel, mengirim pesan cepat ke sebuah nomor rahasia. Target ditemukan. Laras hidup. Lokasi terkunci. Beberapa jam kemudian, suara mesin mobil terdengar mendekat dari kejauhan. Galang yang berjaga di jendela menegakkan tubuhnya. Ia melihat dua mobil hitam berhenti di ujung jalan, lampunya padam. Mereka datang, ucapnya dingin. Laras mendekat, wajahnya tegang. Bukan Rendra? Enggak, ini orang-orang Arman. Galang segera menarik kabel listrik dari laptop, menyimpan flash disk berisi data ke dalam kantong jaketnya. Ia menatap Laras dengan mata tajam penuh keputusan. Kamu harus lari, Mbak. Bawa ini, jangan berhenti sampai ketemu Rendra. Laras memegang tangannya erat. Enggak, Galang. Aku enggak akan ninggalin kamu. Laras, suaranya meninggi, kalau kamu tetap di sini, semuanya sia-sia. Air mata Laras jatuh. Tapi sebelum ia sempat menjawab, suara kaca pecah memecah malam. Peluru menembus jendela, menghantam dinding kayu. Mereka serempak menjatuhkan diri ke lantai. Dor, dor, dor. Galang menarik pistol kecil dari pinggangnya, senjata yang ia ambil dari salah satu penyerang sebelumnya. Ia menatap Laras yang ketakutan. Pergi lewat pintu belakang. Sekarang. Tapi, percaya sama aku. Galang menatapnya sekali lagi, senyumnya lembut tapi matanya tegas. Laras menggigit bibir, lalu berlari keluar rumah, menembus hujan yang mulai turun. Di dalam rumah, Galang bersembunyi di balik meja. Suara langkah kaki mendekat. 4 pria bersenjata menyisir ruangan dengan senter. Cari dia. Arman mau dia hidup-hidup. Galang menembak 1, 2. Peluru bersahutan, kaca pecah, kayu hancur. Salah satu peluru menembus pahanya, tapi ia tak berhenti. Kalau mau nyentuh dia, lewatin mayat saya dulu, teriaknya. Pertarungan singkat tapi brutal terjadi di ruangan sempit itu. Ketika semuanya usai, 2 pria tewas, 1 kabur, dan Galang jatuh terduduk bersimbah darah. Nafasnya tersengal. Di luar, Laras berlari tanpa arah, menyusuri jalan becek menuju jembatan kecil. Di tangannya, flash disk berisi kebenaran yang bisa menjatuhkan Imperium Arman. Tapi langkahnya terhenti saat mobil hitam muncul dari sisi lain jembatan. Pintu terbuka. Arman keluar, wajahnya dingin dan penuh amarah. Akhirnya, kamu keluar juga, Laras. Laras mundur perlahan, matanya penuh ketakutan tapi juga keberanian yang membara. Kamu pikir kamu bisa bunuh aku dan sembunyikan semua kejahatanmu? Aku nggak perlu bunuh kamu, jawab Arman sinis. Cukup buat semua orang percaya kalau kamu gila. Ia melangkah mendekat.
Tapi sebelum Arman sempat menyentuhnya, suara tembakan menggema lagi. Dor. Peluru itu menembus bahu Arman. Ia terhuyung. Dari kejauhan, Galang muncul dengan langkah gontai, tubuhnya penuh darah, tapi matanya masih menyala. Jangan sentuh dia. Arman menatap Galang dengan tatapan benci. Pemulung sialan. Ia mencoba mengangkat pistolnya lagi, tapi Laras lebih cepat. Ia menendang senjata itu dan mendorong Arman hingga jatuh ke tanah. Galang menatapnya, lalu berteriak, "Laras, pergi, sekarang." Tapi Laras tak mau. Ia berlari ke arah Galang, memapah tubuhnya yang nyaris roboh. "Kita pergi bareng, Galang. Aku nggak mau ninggalin kamu lagi." Mobil Arman meledak di belakang mereka, entah karena peluru atau kebocoran bensin. Api menjilat langit, membakar semua jejak. Beberapa jam kemudian, mereka berhasil tiba di sebuah kantor media lokal di kota kecil. Laras memohon agar Rendra menyiarkan data itu secepat mungkin. Dan tepat saat matahari pagi menembus jendela, berita itu pun tayang di seluruh jaringan berita nasional. Skandal kejahatan korporasi Arman Pradipta terbongkar, bukti dari CEO yang hilang tersiar ke publik. Wajah Arman terpampang di layar televisi, diikuti dengan laporan tentang pembunuhan, penggelapan dana, dan pemerasan terhadap karyawan. Di ruang kecil itu, Laras memeluk Galang yang terbaring lemah di sofa. Luka-lukanya dibalut seadanya. "Kita berhasil, Galang, dunia tahu kebenarannya." Galang menatapnya dengan senyum lemah. "Saya janji bakal jagain Mbak, dan saya udah tepati itu." "Jangan ngomong kayak gitu. Kita masih punya masa depan. Kalau nanti saya nggak ada," ia terhenti, napasnya berat, "janji satu hal, Laras. Jangan berhenti berjuang." Air mata Laras jatuh di wajahnya. Ia menggenggam tangan Galang erat-erat, berharap waktu berhenti di detik itu. Ketika sirene polisi terdengar dari luar, Arman sudah ditangkap dalam keadaan luka bakar dan darah. Dunia yang dulu ia kendalikan kini runtuh. Dan di balik semua itu, dua nama yang dulu dianggap tak berarti telah menulis sejarah baru, dengan darah, cinta, dan kebenaran. Hujan telah reda. Langit Jakarta kembali biru, seakan turut berduka dan kini belajar tersenyum kembali. Di sebuah rumah kecil di pinggiran kota, aroma kopi dan suara angin pagi mengisi udara. Di teras, seorang wanita duduk menatap taman sederhana dengan pandangan jauh, Laras Prameswari. Sudah 3 bulan berlalu sejak malam berdarah itu. Sejak berita tentang Arman Pradipta mengguncang seluruh negeri dan menumbangkan salah satu perusahaan terbesar di Asia Tenggara. Dunia bisnis heboh, media menulisnya setiap hari. Namun bagi Laras, kejayaan bukan lagi sesuatu yang penting. Yang ia ingat hanyalah darah yang mengalir di tangan Galang, pria pemulung yang dengan keberanian dan cinta yang tulus telah menyelamatkannya. Hari itu, Laras menatap pot bunga kecil di depannya. Di antara dedaunan hijau, terdapat sebongkah batu kecil dengan tulisan sederhana yang diukir tangan. Untuk Galang yang mengajarkan arti hidup, cinta, dan kebenaran. Matanya berkaca-kaca. Ia teringat saat-saat terakhir bersama pria itu di rumah aman Rendra. Ketika dunia akhirnya tahu kebenaran, dan keadilan mulai berpihak, Galang justru semakin lemah. Luka di dadanya terlalu dalam. "Mbak, saya senang akhirnya semua orang tahu kalau Mbak nggak salah," katanya lemah, sambil tersenyum. "Jangan ngomong begitu, Galang. Kamu bakal sembuh. Aku udah minta bantuan dokter. Kalau nanti saya nggak sempat lihat dunia yang baru itu, tolong tetap hidup, ya, Mbak." Laras hanya bisa menangis dan memeluknya. Detik itu, waktu seolah berhenti. Dan ketika pagi menjelang, Galang telah pergi dengan senyum di wajahnya. Hari-hari setelahnya bagai kabut panjang. Laras kembali ke Jakarta, menghadapi serbuan media, rapat darurat, dan proses hukum yang rumit. Tapi setiap kali kamera menyorotnya, ia selalu berkata hal yang sama. "Saya tidak ingin disebut korban. Saya ingin disebut orang yang belajar, karena ada satu jiwa sederhana yang menunjukkan arti keberanian yang sebenarnya." Kata-katanya menggema di media sosial, menumbuhkan gelombang simpati dari masyarakat. Laras bukan lagi CEO yang dingin dan angkuh, ia kini menjadi simbol keberanian dan integritas. Namun di balik senyumnya,
ada ruang kosong yang tak tergantikan. Suatu pagi, Laras mendatangi tempat pembuangan barang bekas di mana dulu Galang bekerja. Para pemulung yang mengenalnya menyambut dengan ramah. Mereka tahu siapa dia. "Bu Laras, katanya sekarang ibu udah jadi orang besar lagi, ya?" ucap salah satu dari mereka sambil tersenyum. Laras tersenyum kecil. "Nggak ada yang besar atau kecil, Pak. Semua sama di mata Tuhan." Ia lalu berjalan menuju gubuk tua di sudut lapangan, tempat Galang dulu sering tidur. Di sana masih tersisa tikar lusuh, sebuah muk retak, dan buku catatan kecil. Ia membukanya perlahan. Tulisan tangan Galang sederhana tapi dalam. "Kalau suatu hari aku pergi, semoga Mbak Laras tetap bisa lihat dunia ini dengan hati yang damai. Dunia memang kejam, tapi Tuhan selalu sembunyi di balik luka." Air mata Laras jatuh, membasahi halaman itu. Ia menutup buku tersebut, memeluknya erat seolah memeluk masa lalu. "Terima kasih, Galang. Kamu udah ajarin aku cara jadi manusia lagi." Beberapa bulan kemudian, Laras mendirikan sebuah yayasan sosial bernama Cahaya Galang, yang bergerak membantu pemulung dan anak-anak jalanan mendapatkan pendidikan serta pekerjaan layak. Yayasan itu berkembang cepat, berkat dukungan publik dan jaringan yang dulu ia miliki sebagai CEO. Namun di setiap sambutannya, Laras selalu menolak disebut pendiri tunggal. Yayasan ini berdiri karena ada seorang pria pemulung yang punya hati lebih kaya dari siapapun di dunia ini. Setiap kali ia mengatakan itu, suasana ruangan selalu hening. Banyak orang menunduk, beberapa meneteskan air mata. Suatu sore, Laras berdiri di tepi pantai. Angin lembut menyentuh rambutnya. Di tangan kanannya, ia menggenggam sepotong kertas yang mulai usang, surat kecil dari Galang, yang ditemukan Rendra di dalam dompetnya waktu pemakaman. Surat itu hanya berisi satu kalimat. "Kalau nanti kamu bahagia, berarti perjuangan saya nggak sia-sia." Laras tersenyum dengan mata berkaca. Ia melangkah ke tepi air, membiarkan ombak mencium kakinya. Matahari senja mulai tenggelam di ufuk barat, menyebarkan warna emas ke seluruh langit. "Aku bahagia sekarang, Galang," bisiknya pelan. "Dan aku tahu kamu juga bahagia di sana." Kertas itu perlahan ia lepaskan ke laut. Angin membawa surat itu menjauh, terombang-ambing di antara ombak, seolah membawanya ke tempat di mana cinta dan pengorbanan tak lagi disakiti waktu. Beberapa meter dari belakang, Rendra berdiri sambil menatap Laras dengan kagum. "Kamu yakin mau ninggalin dunia korporat sepenuhnya?" tanyanya. Laras tersenyum lembut. "Dulu aku pikir dunia itu segalanya. Sekarang aku tahu, dunia yang sebenarnya ada di sini." Ia menunjuk dadanya. Rendra mengangguk. "Kamu berubah banyak, Laras." "Aku nggak berubah, Ren. Aku cuma pulang ke diriku yang dulu sempat hilang." Sore itu, Laras berjalan meninggalkan pantai dengan langkah ringan. Di langit, seekor camar terbang melingkar, seolah memberi salam terakhir. Di bawah cahaya matahari senja yang keemasan, bayangan Laras tampak panjang, berjalan menuju masa depan baru yang ia bangun dari serpihan luka dan kasih yang tulus. Dan di antara semilir angin yang lembut, seolah terdengar suara samar. "Teruslah hidup, Mbak."